Marshall pagi ini termenung di teras villa milik ayahnya yang merupakan seorang astronot yang memutuskan pensiun dari pekerjaannya karena mengalami kecelakaan dan cacat. Satu kakinya diamputasi. Ada apa, nak? Kau terlihat memikirkan sesuatu. Ayahnya nampak kesulitan keluar dari pintu sembari memegang dua tongkat yang membantunya berjalan. Marshall hanya melengos. Kembali dia menatap hamparan lahan pertanian hingga ujung pandangannya. Kapan ayah akan kembali? Pemeriksaan ke dokter. Marshall mengalihkan pembicaraan setelah sempat terdiam sejenak. Minggu depan mungkin. Ayahnya tampak heran. Ngapa anak ini tiba-tiba peduli? Sejak kecelakaan sepeda motor yang menimpa ayahnya, Marshall lah yang paling syok mengetahui berita bahwa kaki ayahnya harus diamputasi. Ayahnya tiba-tiba mengalami hal sangat tidak terduga. Si ayah merasakan sepeda motornya melayang dan sulit dikendalikan. Padahal kecepatannya normal. Si ayah sepertinya mengalami deja vu luar angkasa. Istilah yang dibuat oleh Marshall sendiri. Tapi, apakah kejadian itu lumrah? Marshall pun tidak tahu. Ayahnya berkata, itu bisa saja terjadi. Namun, sepengetahuannya tidak. Apa yang membuat Marshall bersikap seperti itu? Ternyata rasa bangganya punya seorang ayah astronot memang tak dapat dipungkiri. Dan semuanya sirna saat kejadian itu menimpa keluarganya. Ibunya memutuskan pergi hingga kini tak pernah lagi kembali. Marshall pun sebulan yang lalu tak pernah lagi ke sekolah. Namun si ayah nampak tabah. Marshall akhirnya memutuskan kembali ke kamarnya. Mengurung diri, membaca buku, browsing internet, dan bermain game. Sedangkan si ayah berkeliling menyusuri ladang-ladangnya. Banyak sekali artikel-artikel yang menjelaskan tentang keberadaan alien. Marshall membacanya satu persatu. Ditatapnya layar laptopnya sembari menelusuri kebenaran. Pertanyaan itu masih belum terjawab. Tak ada hal yang benar-benar membuktikan hal tersebut. Apa benar ada? Marshall kembali bertanya. Sudahlah. Mending main game lagi. Ketusnya bosan. Sudah beberapa hari ini Marshall selalu bermimpi tentang alien. Alien yang mengejar-ngejarnya dari ladang jagung, lalu alien yang menangkapnya dan menggigit lehernya. Alien yang menembak ayahnya dengan pistol laser. Alien yang masuk ke tubuh ayahnya dan membuat ayahnya celaka. Berguling-guling hingga kakinya hancur dan diamputasi. Marshall terperanjat. Napasnya terengah, jantungnya berdetak cepat, kepalanya basah dengan keringat. Mimpi itu lagi. Hari jam 2 pagi. Ada apa? Marshall kembali termenung. Ayah pun masih terus bertanya tanpa bosan. Kali ini lebih memelas agar Marshall mau bercerita.
Khawatir juga laki-laki itu pada anaknya. Kita akan cari ibumu jika kau mau cerita. Dan berubah. Si ayah kali ini membujuk Marsha. Sebulan yang lalu aku mimpi alien. Mimpi alien? Si ayah bingung. Apa hubungannya dengan kehidupan mereka yang nyaris berantakan ini? Iya, mimpi itu selalu datang sampai sekarang. Tapi tidak setiap hari, sering. Marsha berusaha membuat ayahnya mengerti, karena itu tidak wajar. Si ayah hanya diam. Menurutnya mimpi itu adalah ketakutan Marsha tentang kecelakaan aneh, astronot, dan kaitan pekerjaan itu dengan luar angkasa dan menjelma menjadi alien dalam bayangan Marsha. Lalu apa yang bisa ayah perbuat agar bisa membantumu? Apa kalian itu ada? Pertanyaan Marsha pada ayahnya membuat suasana seketika cukup hening. Ada. Jawaban ayahnya membuat Marsha terkejut. Dia langsung berpikir jika ayahnya benar-benar dirasuki alien. Apa ayah pernah bertemu? Marsha gagap mencoba meyakinkan. Belum. Marsha sedikit lega. Dia sempat tegang di villa yang terpencil ini, takut mimpi-mimpi itu jadi nyata. Luar angkasa itu luas sekali, nak. Sejauh matamu memandang, luar angkasa itu dikuasai oleh gelap. Apa artinya gelap? Gelap itu tidak sanggup dijangkau cahaya. Kau tahu seberapa besar matahari? Besar sekali, hingga dia bisa menerangi seluruh bumi, tapi tidak bisa menerangi seluruh luar angkasa. Bisa dibayangkan betapa luasnya alam semesta, bahkan matahari yang besar saja tak mampu meneranginya. Karena alam semesta begitu luas, atau mungkin saja tak punya batas. Bisa saja Tuhan menciptakan tempat lain yang dihuni makhluk lain. Bukankah kita hanya ciptaan? Artinya kita ibaratkan mainan. Dan Tuhan bisa saja punya mainan lain sesuka hatinya karena dia punya hak atas itu. Jadi sebaiknya kita tidak perlu mengkhawatirkan sesuatu yang tak jelas-jelas ada. Yang perlu kita urus adalah kehidupan kita dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Karena masalah itu tetap berada di depan muka kita. Mereka berdua pun saling bertatapan. Lalu kata ayahnya, kita cari ibumu. Tanyakan alasannya meninggalkanmu dan kembalilah ke sekolah.